pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, ya, saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim 2 orang perwira pertama. Saya tanya, ya, saya ajak dialog. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrimum untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum karena tidak ada komputer, itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrimum. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif, saya purnawiran Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri, tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrim setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrim menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu, Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrimum. Loh, kamu memerintah saya, ya tunggu aja. Kamu kan Pak, punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah ini dipaksa-paksa, ya saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama, memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya, sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Edi Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Jadi saya katakan, polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, oh kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini segera. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah, kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap, ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang, ya udah silakan itu, laksanakan itu, hak kamu seperti itu. Jadi ya kekecewaan kita ini terhadap perwira-perwira Polri yang masih aktif, terutama penyidik ini, ya arogansi itu kenapa harus tetap dibangun, ya. Padahal sejak hukum acara pidana nomor 881, sekarang hukum acara pidana sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ternyata itu sudah tidak dihormati. Sekali lagi saya tekankan, hak-hak tersangka sampaikan di depan, bukan tidak disampaikan, itu tidak dianggap. Ya, itulah kondisi penegakan hukum khususnya dari tingkat penyidikan yang terjadi sampai saat ini. Terima kasih, itu saja. MPR itu bisa mengimpeach, bisa mengkoreksi ataupun menilai bagaimana bisa Bang ya, diimpeach Bang, diimpeach nggak bisa, tapi direaktif bisa ya Bang, di revolusi bisa kan sama rakyat. Bisa Bang, itu makanya saya bilang rakyat tidak akan diam saja tak kala ini berlakukan seperti ini, karena kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat masih tetap Bang. Presiden itu menjalankan ataupun menjalankan konstitusi yang sebenarnya itu adalah hasil dari kesepakatan masyarakat.
Nah, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Selamat datang di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, kita telah melihat ya sebuah cuplikan video yang begitu menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah, mari kita melihat apa saja yang menjadi tanggapan atau komentar para netizen atau masyarakat Indonesia di cuplikan video tersebut teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita membacakan satu persatu. Di sini ada yang berkomentar mengatakan yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Copot saja Kapolri Listio Sigit, sudah nggak jelas. Tidak percaya kalau Raja Omon-Omon mau mengganti Listio Sigit dari Kapolri. Kapolri terburuk sepanjang sejarah NKRI, segera copot pengkhianat atau pembangkang ini tidak punya prestasi tapi masih dipakai. Anda secepatnya mundur jika tidak mau bawa kementerian, Anda cocok jadi petani saja. Nah, begitu teman-teman komentarnya, dan komentar berikutnya, rakyat bersuara copot itu Listio Sigit, dia jadi pembangkang, pecat saja Pak Presiden pejabat-pejabat yang pro pengkhianat. Seterusnya teman-teman, bangsa yang dicintai NKRI tentu menginginkan kepolisian mencintai bangsanya, bukan perusak bangsa dan undang-undang. Nah, seterusnya teman-teman, pilih copot aja biar tahu rakyat Indonesia, Polri harus dicopot, setuju banget. Nah, teman-teman, komentar berikutnya ada juga yang berkomentar mengatakan ini semua awal dari si Jack, maka suburlah wata-wata yang sama, dan siapa-siapa saja menteri dan lain-lain yang dicopot atau dipecat, itulah yang bisa bekerja dan jujur. Pecat saja si Listio Sigit, dia memang tidak cocok jadi Kapolri. Ingat pajak dan ingat siapa yang membayar pajak. Prabowo takut kepada Polri. Buktikan sekarang jika Listio Sigit itu benar-benar Anda pecat. Segera Kapolri dicopot Pak Prabowo, kalau tidak maka Pak Bowo harus tegas dan membayar ini semua di depan masyarakat atau di depan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo harus segera pecat dan copot Kapolri yang sudah berani lawan PK Presiden. Kalau ini benar-benar si Listio Sigit dipecat, maka rakyat Indonesia pun akan mencari gantinya. Kalau boleh harus dipilih secara umum, tidak secara pribadi saja. Listio Sigit mengacu hukum, Polri merampok, bikin aturan sendiri. Polri mengacu, Polri harus dipecat, bukan dicopot. Segera adili Kapolri Sigit Listio Prabowo, udah diganti langsung di tahanan, masuk sel. Bapak Prabowo masih sayang sama Kapolri, soalnya titipan Jokowi. Nah, komentar berikutnya teman-teman, cepat Kapolri diganti, Polri kembalikan Polri di bawah TNI dan audit dana SIM larinya kemana. Memang keras lemahnya pemimpin dari Jokowi sampai sekarang, dan banyak udang di balik batu. Jadi harus si Kapolri Sigit segera dicopot dan diberhentikan dari Polri. Secepatnya ganti Kapolri, jangan mau si Sigit lagi. Busuk berawal dari kepala yang busuk, ya kepalanya juga atau bawahannya juga ikut busuk karena mengikuti apa kata atasannya. Pak Presiden Prabowo, tolong secepatnya diganti Kapolri Pak, karena sudah kelamaan tidak ada diganti. Segera pecat, ganti dengan orang yang lebih bermoral dan lebih amanah untuk mengayomi masyarakat Indonesia ini. Mantap Pak Kapolri, tegas tangkap Said Didu CS biang kerok dari semua ini. Secepatnya Kapolri diganti, lebih cepat dan lebih baik. Buktikan, jangan hanya omong-omong saja Pak Prabowo. Cepat gantikan si Kapolri Sigit, maka semuanya pun akan damai dan tentram. Polri itu PNS yang bisa dipersenjatai menurut undang-undang. Kenapa Kapolri nggak diganti? Sudah lama menjabat sebagai Kapolri di Indonesia ini. Berani sekali kamu Listio Sigit, hebat juga kamu, tapi jangan harap kedudukanmu bertahan lama, akan segera dicopot. Si Listio Sigit ini lebih cocok jadi petani aja, Kapolri akan segera diganti.
Menyala Kapolri, awas hati-hati, penjilat dan adu domba sudah beredar di mana-mana. Mundur lebih baik daripada dicopot. Mereka selama ini pro Jokowi. Kapolri orangnya Jokowi, yang bisa mecatnya cuma Jokowi saja. Jangan berharap kepada si Prabowo akan memecat si Listio Sigit secepat mungkin, karena si Prabowo masih takut sama Jokowi. Jokowi sudah tentu diatur. Si Listio Sigit sudah pasti yang atur adalah Jokowi, bukan Prabowo. Jangan hanya sebatas bumbu penyedap dan omon-omon saja, melainkan harus pembuktian agar masyarakat bisa percaya dengan pernyataan si Prabowo agar si Listio Sigit segera diganti secepat mungkin. Enak jadi petani, punggung sampai terkelupas, hasil belum tentu. Nah, begitu teman-teman komentar, dan ada berapa lagi komentar berikut teman-teman mengatakan segera ganti Sigit Listio karena dia sudah nggak becus memimpin anggotanya, semakin hancur Indonesia ini ke depannya. Gara-gara 100 Kapolri, polisi pun jadi tidak dipercaya masyarakat. Lebih cepat Kapolri diganti lebih baik. Pantesan Jokowi sampai sekarang masih aman, ternyata dilindungi oleh si Listio Sigit alias Polri yang curang itu. Ada yang percaya nggak ini kalau si Prabowo benar-benar mengganti si Polri? Tetapi kalau benar harus diumumkan di depan umum, kalau boleh di depan publik dan media. Kapolri kan timnya si Jokowi, Prabowo tidak bakalan dipecat. Jadi jangan berharap kalau si Listio Sigit itu akan diganti atau dicopot, karena Jokowi masih berkuasa atas mereka semua. Kalau diganti pun itu sudah pasti ada isu atau kerjasama belakang orang itu. Hebat kan Polri, sudah super bodoh. Bapak Presiden harus tegas, copotkan Polri. Polri harus dibawa ke kementerian biar ada yang awasin. Pak mundur aja daripada dipecat, kan malu. Mending Pak Listio jadi petani, lebih baik dan lebih cepat. Karena di sawah banyak hamanya, lebih baik dibawa menteri dalam negeri ini. Gak akan berani Prabowo memecat Listio Sigit. Kapolri orangnya kuat, berani dia ngomong sampai titik darah terakhir. Si Sigit tidak pernah akan mau diganti. Si Sigit akan tetap menjadi Polri selamanya. Si Sigit tidak cocok jadi Kapolri karena kelakuan dan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sekarang copot ini sebenarnya adalah si Listio Sigit. Jangan hanya diwewenang Bapak Presiden. Coba Bapak kalau orang ini dipecat, barangkali akan damai. Buang orang Jokowi, rakyat pingin tim seperti kepemimpinan Soeharto saja. Mengganti itu tidaklah perkara mudah. Ada strategi untuk mengambil keputusan yang baru. Tetapi itu semua tergantung Presiden Prabowo. Nah, oke teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video.